Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan adalah pedoman yang menjadi penuntun bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan menyertai, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan-Mu dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau renungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan dekat, tidak jauh. Ya, Tuhan dekat. Kepada siapa Dia dekat? Pada setiap orang yang berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Jadi ada istilah begini, Tuhan hanya sejauh doa. Jadi ketika kita berdoa, berseru kepada nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan dekat. Nah, bahkan Tuhan mendengarkan setiap doa kita, setiap seruan kita. Karena itu, ayo saya mengajak kita semua, sering berdoa, sering berseru kepada Tuhan. Karena dengan demikian, kita akan semakin hari semakin dekat, bahkan melekat di dalam Tuhan. Jadi bahkan dikatakan firman Tuhan, iya Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ya, jadi Tuhan sampai mau lakukan. Artinya dalam pengertian yang lain Tuhan akan mengabulkan permohonan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, orang-orang yang patuh kepada perintah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan berarti orang itu menjauhi segala yang dilarang Tuhan. Nah, terhadap orang-orang ini, maka Tuhan akan lakukan sesuatu. Bahkan Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Bukan hanya didengarkan tentunya. Dan bahkan Tuhan akan menyelamatkan. Jemaat dikasih Tuhan, saat dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam masalah, dalam kondisi apapun nih, jangan lupa berserulah kepada Tuhan. Saat kau merasa sendiri, saat kau merasa gak ada yang peduli, saat kau merasa ditinggalkan orang-orang yang kau kasihi, saat dimana seakan-akan tidak ada satupun yang mengerti akan hidupmu. Bahkan saat dirasa bahwa tidak ada orang yang beserta dengan engkau sendiri. Perhatikan, Tuhan dekat. Kepada siapa? Orang yang berseru. Karena itu berserulah kepada Tuhan. Saat kau merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dunia ini. Saat kau merasakan bahwa semua orang sudah gak ada yang memperhatikan, mempedulikan hidupmu. Berserulah kepada Tuhan. Sebab ketika kau berseru kepada Tuhan, Tuhan dekat. Bahkan Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi ungkapan hatimu. Tuhan akan mendengarkan seruanmu. Lebih dari itu, bahkan Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menyelamatkan hidupmu. Sehingga kalau Tuhan sudah bertindak, maka tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun pergumulanmu, semustahil apapun masalah yang kau hadapi,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ya, yang terpenting di sini adalah apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, jalin hubungan kedekatan dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Selalu berdoa, berseru kepada nama Tuhan. Nah, karena firman Tuhan dekat. Firman Tuhan katakan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Berseru dalam kesetiaan. Jadi artinya jangan baru berseru sekali saja, kok Tuhan seakan-akan tidak menjawab aku. Tuhan kok diem, Tuhan kok sepertinya tidak peduli. Saya mau beritahu saudara bahwa sesungguhnya sekali kau berseru, Tuhan sudah mendengarkan engkau. Bahkan Tuhan mau dekat dengan engkau. Ya, bukan berarti ketika engkau belum menerima jawabanmu, terus Tuhan itu tidak peduli. Bukan, saudara, aku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan senang relation. Tuhan senang hubungan. Tuhan senang komunikasi. Ya, Tuhan senang kita berinteraksi dengan Dia. Nah, dengan kita sering berseru, dengan kita sering berdoa, dengan sering kita dekat dengan Tuhan, maka sesungguhnya kita ini akan bisa merasakan kehadirannya. Bahkan lebih lagi, bukan hanya didengar. Sekali lagi, doa kita bukan hanya didengar, seruan kita bukan hanya didengar, tetapi Tuhan akan lakukan sesuatu. Tuhan akan buat sesuatu. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil, tidak ada perkara yang terlalu sukar baginya. Perhatikan, kuncinya adalah bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan. Berarti kita mendekat kepada Tuhan. Semakin sering berseru kepada Tuhan, berarti kita orang-orang yang terus melekat dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali ya, ketika menghadapi masalah, fokus orang bukan di Tuhan lagi, fokusnya di masalah. Saya mau beritahu saudara, fokuslah dengan Tuhan. Berserulah terus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong engkau dan menyelamatkan engkau dari masalah yang kau hadapi. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada pribadi manapun, kuasa manapun yang sanggup menghentikan. Sebab tidak ada yang mustahil baginya. Ayo berserulah kepada Tuhan. Supaya kita dekat, lebih dekat dan semakin dekat. Melekat kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari Tuhan, kami butuh Engkau. Dan kami bersyukur melalui kebenaran firman-Mu pagi ini. Bahwa Engkau dekat kepada orang-orang yang berseru kepadamu. Kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Kepada orang-orang yang bersandar kepadamu ya Tuhan. Bahkan bukan hanya dekat, Engkau mendengarkan. Bahkan lebih lagi Engkau bertindak. Bahkan lebih lagi Engkau menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.